Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Moran Anggara, NIM 2320 6051004. Ingin menjelaskan tentang metode cash based reasoning. Apa sih metode cash based reasoning? Dari metode ini, kesimpulan atau intinya adalah, atau pengertian dari cash based reasoning yang saya ketahui, yaitu memecahkan masalah berdasarkan kasus-kasus lampau. Jadi kasus-kasus yang telah lampau itu akan dipecahkan menggunakan cash based reasoning ini. Nah, ada berapa siklus pemecahan atau tahap-tahap dari pemecahan menggunakan metode cash based reasoning, yaitu ada retrieve, ada reuse, ada revis, dan juga ada retain. Tahap awal dari pemecahan menggunakan metode cash based reasoning ini yaitu salah satunya retrieve, memperoleh atau mengambil kembali kasus-kasus yang mirip atau sama. Tas ini dimulai dengan mendeskripsikan satu atau sebagian masalah dan berakhir apabila telah ditemukan kasus sebelumnya yang paling cocok. Subteksnya mengacu pada identifikasi fitur, pencocokan awal, pencarian, dan pemilihan. Dan reuse itu tahap nomor 2, menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dari kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan yang baru. Proses reuse dari solusi kasus yang telah diperoleh. Dalam konteks kasus yang difokuskan pada dua aspek, yaitu A. Perbedaan antara kasus yang sebelumnya yang sekarang, dan B. Bagian apa dari kasus yang telah diperoleh yang dapat ditransfer menjadi kasus baru. Kemudian yang ketiga, revis. Tahap 3 setelah reuse, meninjau kembali atau memperbaiki ulasan solusi yang diberikan. Fase ini terjadi dari dua tugas, yaitu A. Mengevaluasi solusi kasus yang dihasilkan oleh proses reuse. Jika berhasil, maka dilanjutkan dengan proses retain. Kemudian yang B, jika tidak, maka jika tidak, maka memperbaiki solusi kasus menggunakan domain spesifik pengetahuan. Dan tahap yang terakhir itu tahap retain. Retain menyimpan atau mendalami bagian-bagian dari pengetahuan sebelumnya yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang. Jadi proses ini terdiri dari memilih informasi apa dari kasus yang akan disimpan dalam bentuk apa, cara menyusun kasus untuk agar mudah untuk menemukan masalah yang mirip, dan bagaimana mengintegrasikan kasus baru pada struktur memori. Nah, untuk penjelasannya, pada saat terjadi permasalahan baru, pertama-tama sistem akan melakukan proses retrieve. Proses retrieve akan dilakukan dua langkah pemrosesan, yaitu pengenalan masalah dalam pencarian persamaan masalah pada database. Setelah proses retrieve selesai dilakukan, selanjutnya sistem akan melakukan proses reuse. Dalam proses reuse, sistem akan menggunakan informasi permasalahan sebelumnya yang memiliki kesamaan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Pada proses reuse akan menyalin, menyeleksi, dan melengkapi informasi yang akan digunakan.
Sebelumnya pada proses reus, informasi tersebut akan dikalkulasi, dievaluasi dan diperbaiki kembali untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada permasalahan yang baru. Pada proses terakhir, sistem akan melakukan proses retain. Proses retain akan mengindeks, mengintegrasi, dan mengekstrak solusi yang baru. Dan selanjutnya, solusi baru akan disimpan ke dalam knowledge base untuk menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Tentunya permasalahan yang akan diselesaikan adalah permasalahan yang memiliki kesamaan dengannya. Untuk kekurangan dan kelebihan dari metode cash-based reasoning. Kelebihan salah satunya memecahkan masalah dengan mudah, itu salah satunya. Dan kemudian semakin banyak pengalaman, sistem akan menjadi semakin pintar sehingga dapat memecahkan masalah dengan mudah. Untuk kekurangannya, tidak menjamin solusi terbaik atau optimum karena penalaran ini berdasarkan kasus lampau. Jika solusi lampau salah, maka tahap resif sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kesalahannya. Dan kemudian semakin banyak pengalaman, proses pencarian semakin lama karena harus membandingkan dengan kasus yang paling mirip. Itu kekurangan dan kelebihan dari cash-based reasoning. Kemudian pengukuran similaritas. Pengukuran similarity akan menghasilkan nilai yang menentukan tentang ada atau tidaknya kemiripan antara kasus yang baru dengan kasus yang ada dalam cash-based. Jadi untuk mengukur kesamaan atau tidaknya kasus yang sudah ada dengan kasus yang baru ada, itu dengan pengukuran similaritas. T itu adalah melambangkan kesamaan, nilai kesamaan suatu kasus. Kemudian N, X, I tambah NX2 itu adalah banyaknya kesamaan subobjek. Jika teman-teman mungkin subobjeknya lebih dari 3, bisa NX tambah NX4, NX5, NX sama 10 contohnya. Kalau sampai 10 ya NX10 plus dibagi N. N adalah banyaknya elemen pada basis kasus. Ini contoh atau ini salah satu rumus untuk pengukuran similaritas. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.